Untuk mengetahui jalannya persidangan kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dan TPPU dengan terdakwa Muhammad Nasaruddin, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Ricky Rusdiana. Ya Erik, apakah dari keterangan para saksi hari ini semakin memberatkan dakwaan yang ditujukan jaksa kepada Nasaruddin? Ya, Luisa, saat ini masih berlangsung agenda terdakwa dari Muhammad Nasaruddin yang saat ini juga ada 10 saksi yang dihadirkan dalam sidang ini. Beberapa saksi diantaranya itu tidak mau menjawab keterangan ataupun pertanyaan Nasaruddin selama persidangan. Namun 1 dari 6 saksi yang tadi sempat dihadirkan itu 6 diantaranya sudah meninggalkan persidangan ini, dan Anas Urbaningrum juga sudah meninggalkan. Dan tadi juga sempat terjadi adu mulut antara terdakwa Nasaruddin dan saksi Anas Urbaningrum yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Nasaruddin sempat memberikan banyak pertanyaan bahwa pada saat ini Anas Urbaningrum itu melakukan tipu-tipu ataupun menjawab tidak benar semua pertanyaan dalam persidangan. Tadi juga Nasaruddin sempat memberikan pertanyaan apakah benar ataupun mengetahui Anas Urbaningrum pada saat Nasaruddin itu memberikan sebuah mobil kepada dirinya, mobil Serena, mobil Alphard, dan juga mobil Hyundai yang memang diberikan Nasaruddin kepada Anas Urbaningrum. Namun saat itu juga Anas Urbaningrum juga sempat membantah kedekatannya dengan Nasaruddin. Pada saat itu Nasaruddin menjabat sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Dan sementara itu, Luisa, bisa kita ketahui saat ini Nasaruddin itu tersandung 2 kasus. Yang pertama adalah dugaan korupsi penerimaan hadiah gratifikasi pada pelaksanaan proyek Wisma Atlet di Palembang. Tepatnya itu di Jakabaring, Palembang. Pada saat itu Nasaruddin menerima suap sebesar 23,1 miliar untuk melancarkan jalannya proyek Wisma Atlet Palembang. Dan sebenarnya itu yang kedua ada dari PT Karya, dan saat itu juga Muhammad Nasaruddin menerima suap sebesar 17,2 miliar untuk proyek sektor pendidikan. Sementara itu untuk tindak pidana pencucian uang, saat ini memang banyak sekali barang bukti yang ditampilkan dalam sidang kali ini. Banyak sekali barang-barang ataupun surat-surat yang saat ini tadi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Beberapa barang diantaranya adalah surat-surat yang ditandatangani oleh Nasaruddin dan ditandatangani oleh Anas Urbaningrum pada saat itu. Dan saat ini juga ada TPPU itu adalah dengan saham perusahaan transportasi tanah dan bangunan. Dan Luisa, tadi juga salah satu saksi yang dihadirkan adalah istri dari Nasaruddin, yaitu Neneng Sri Wahyuni. Luisa. Ya baik Erik, lalu apa saja yang disampaikan Anas Urbaningrum dalam persidangan ini? Ya, Luisa, tadi di dalam persidangan sempat adu mulut antara Muhammad Nasaruddin terdakwa dan saksi Anas Urbaningrum. Dan kita konfirmasi apakah benar seluruh pertanyaan yang dilontarkan dari Muhammad Nasaruddin dalam persidangan ini. Namun tadi Anas sempat memberikan pernyataan bahwa dari 112 keterangan ataupun BAP yang dibuat oleh Nasaruddin, hampir seluruhnya itu dikatakan bohong. Namun kami juga awak media sempat bertanya-tanya siapa di balik dalam semua proyek Wisma Atlet Palembang ataupun dari Hambalang dan penjualan saham Garuda. Kami sempat berdiskusi bahwa memang saat ini Anas Urbaningrum terlihat menyembunyikan seseorang. Maksud kami orang besar terkait proyek-proyek yang memang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Tadi juga Anas Urbaningrum sempat memberikan pernyataan bahwa saat ini tergantung oleh KPK. Apakah KPK akan men-stop kasus-kasus ini dan hanya menjerat tersangka-tersangka yang memang saat ini sudah dipidanakan, atau akan menjerat
ke pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Demikian laporan kami langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio. Luisa. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Reporter Erik Himawan dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.